Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah dirinya yang saat ini lagi emosi kepadamu. Wah, dia lagi marah gitu ya. Atau ya nggak suka kepada kamu. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat energinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dimana dirinya yang saat ini lagi emosi kepadamu. Kenapa mereka emosi kepadamu? Emosi kurang bagus ya, ngapain gitu ya. Kita marah-marah ya. Nggak ada untungnya, adanya rugi ya. Tetapi ya ini ya, tema kita dirinya yang emosi, atau bahkan mungkin kamu ya. Kalau kamu ya jangan emosi, nggak ada untungnya, serahkan kepada semesta semuanya ya. Oke, kita lihat di sini ada the Hangman, King of Cups, the Sun, the Emperor, Queen of Wands, Seven of Cups, Three of Wands, Seven of Swords. Saya lihat energi paling tinggi di sini energi orang yang tidak bersama kamu, yaitu mantan ya. Kenapa? Ada yang kemarin bilang, Kak Ica jangan sebut-sebut mantan, tapi keluar kartunya mantan, gimana dong ya? Kalau memang ini bukan mantanmu ya sudah. Atau mungkin kamu yang memang betul-betul marah sama dia. Nah itu ya, jadi bukan sebut-sebut ya, saya hanya bisa menyebutkan sesuai dengan energi yang keluar ya. Entah kamu yang stres atau marah sama si mantanmu, atau mantanmu yang lagi tidak suka sama kamu gitu. Energinya paling tinggi ya. Saya merasakan di sini. Kenapa sampai mantan tidak suka sama kamu? Kamu punya pacar baru. Waduh, dia cemburu tapi marah gitu. Seolah-olah jelek, biarin aja. Tapi kok kayak macam nggak suka gitu ya. Kok secepat itu dia dapat penggantiku ya. Nah itu ada mantan kamu ya, dia nggak suka kamu, move on. Cepat amat move onnya ya. Apalagi kalau di sini pacar kamu ganteng atau cantik. Wah, lebih dari dia merasa emosi ya, merasa terabaikan, dan dia marah kenapa kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dirinya gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada juga mantan ya, dia tidak terima kamu meninggalkan dia atau mencampakkannya gitu. Berarti dia yang memutuskan dirimu atau kamu yang memutuskannya gitu ya. Ya merasa bahwa hubungan ini kok begitu cepat gitu. Dia marah aja. Kalau memang kamu tidak mau bersamaku, kenapa kamu nembak aku, atau kenapa kamu mau pacaran gitu. Kalau cuman bermain-main. Karena di sini ada yang memang cuman tiba-tiba beralasan, karena kamu terlalu baik, karena kamu terlalu ini, aku tak pantas untukmu. Ujung-ujungnya punya pacar baru.
Ini ya alasan dia tak pantas untuk dirimu, padahal sebenarnya dia sudah mempunyai gebetan baru ya. Seolah-olah dia terintimidasi karena ya seolah-olah dia tidak pantas, padahal sebenarnya di belakang itu dia senang untuk putus dengan kamu. Kenapa? Karena penggantinya ada, pengganti kamu ada, maksudnya seperti gitu. Nah, ataupun mungkin kondisinya kamu berbohong sama dia, aku nggak pantas untukmu, padahal kamu udah mempunyai pacar baru di belakang. Nah, ini belakang dia ya, tanpa sepengetahuan. Ini energinya bisa vice versa, terbolak-terbalik. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Apakah ini ada di energi kamu ataukah di orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Oke, berikutnya di sini ini mantan yang sudah nikah ya. Kalau bicara menikah ini berarti apa ya? Ya mantan suami, mantan istri lah, seperti gitu. Tadi kan umum ya, entah mantan suami, mantan istri ya. Kalau di sini ataupun pacar kan. Kalau ini khusus untuk yang sudah nikah ya, berarti mantan suami atau istri gitu. Dimana dia emosi lihat kamu itu jauh lebih baik kehidupannya dibandingkan saat bersama dia. Nah, ini mungkin kamu sekarang lebih fokus pada karir kamu lebih up ya, wah kamu udah punya mobil baru, ataupun mungkin lebih cantik, lebih ganteng, ataupun apa ya, eh, ya pokoknya intinya lebih glowing lah, lebih terurus lah, dibandingkan waktu sama dia keriput, terus apa ya, jelek, gemuk. Ini contoh ya, karena ada beberapa yang dia merasa bahwa kamu sudah jauh lebih baik dari secara penampilan, apalagi secara keuangan. Karena tadi saya bilang ada yang beli mobil baru, ataupun mungkin kondisinya eh, ya lebih baik lah gitu, sehingga dia merasa bahwa marah, seolah-olah orang-orang menjudge-nya kamu tuh lebih baik sekarang ya dibandingkan saat bersamanya gitu. Seolah-olah atau mungkin dia digoyon-goyonin, dia sekarang punya penampilan udah lebih baik ya waktu sama kamu, mungkin dia stres makanya mukanya gitu ya. Sekarang lihat tuh dia tambah ganteng, tuh lihat tuh dia tambah cantik tuh sama kamu. Kamu itu membuat dia stres, makanya hidupnya begitu. Nah ini ya, jadi mungkin ada orang membanding-bandingkan, tetapi ya marahnya ke kamu. Kenapa kamu bisa lebih baik daripada waktu saat bersama, lebih baik sekarang gitu dibandingkan waktu bersama dia. Nah itu ya, seperti gitu. Apalagi kalau kamu sebagai single parent baru urus anak sendiri ya, kamu fokus pada anakmu juga patuh pada dirimu. Anakmu mungkin sudah ya kamu bisa tanpa dibiayain, tanpa dinafkahi, ini contoh ya. Eh, Kamu bisa nafkahi dirimu dan anakmu, ini contoh. Karena kebanyakan di sini wanita tidak dinafkahi. Bukan berarti saya intimidasi laki-laki, ada juga laki-laki yang bertanggung jawab, tetapi di sini energinya yang paling tinggi adalah wanita-wanita super Wonder Woman, wanita-wanita super yang mana kelihatan baik-baik saja padahal perjuangannya itu sangat luar biasa gitu. Kentara biasa aja dia punya hidup, padahal perjuangannya sangat luar biasa, dimana dia harus berusaha untuk menafkahi dirinya dan anak-anak, seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan energinya pasangan. Nah, ini kalau di sini tadi mantan, ini yang kedua, ini energi paling yang ketinggi kedua itu adalah pasangan. Dimana pasangan ini marah sama kamu karena kamu itu tidak jujur, atau mungkin kamu yang marah padanya karena adanya ketidakjujuran. Pertama dia menyeleweng, dia selingkuh, ataupun yang kedua di sini tidak ada transparansi keuangan, ataupun mungkin kondisinya ya tentang keuangan, mungkin dia tidak nafkahi, ataupun mungkin dia memakai uang tanpa sepengetahuan kamu ya, uang tabungan, ataupun mungkin tidak koneksi tentang keuangan, pokoknya tidak ada transparansi, dan tiba-tiba kok uang habis gitu ya. Pokoknya intinya marah, emosi. Kita akan bicara tentang emosi ya, berarti tentang kejujuran dan kesetiaan untuk pasangan saat ini ya. Jadi kalau bukan masalah keuangan ya mungkin setia nih, artinya walaupun mungkin kondisinya tidak selingkuh pun, ada pun yang nuduh-nuduh selingkuh padahal dia nggak selingkuh, atau ada juga yang memang betul-betul kedapatan selingkuh.
Nah ini jadi untuk pasangan ya seperti gitu. Yang saat ini ada ya, tidak adanya kejujuran dan tidak adanya keterbukaan dalam soal keuangan, dan kesetiaan juga seperti gitu. Oke, berikutnya di sini tentang orang luar ya. Tadi sudah intern, sekarang orang luar. Di sini ada sahabat kamu nih. Waduh, sahabat kenapa lagi nih? Ya maaf, agak berisik ya di depan di lapangan itu rame ya. Anak-anak bermain. Maaf, suaranya terdengar dalam video. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian ya. Di sini sahabat kamu nih, dia emosi karena ada beberapa yang mau pinjam uang ya. Ini bicara tentang uang. Kamu nggak pinjamin, padahal dia tahu bahwa kamu tuh ada banyak uang gitu. Ini bisa juga saudara ya, karena kita bicara pihak ekstern. Tapi kamu bisa menyesuaikan energinya, paling tinggi sih teman gitu. Dimana dia pinjam uang, tapi kamu bilang nggak ada, lagi kosong. Tapi ujung-ujungnya dia lihat kamu pergi makan di luar, jajan di luar, ya. Ataupun ya jalan-jalan, katanya nggak ada duit, tapi pergi jalan-jalan gimana sih? Nah itu dia marah, ya. Padahal hak kamu ya, tapi ya begitulah manusia. Kalau untuk sahabat juga di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya ini bisa di kamu juga ya, atau mungkin kamu yang pinjam duit, ataupun mungkin kondisinya kamu yang mempunyai hutang. Nah di sini ada yang belum mengembalikan uang. Nah kamu tagih, dia macam nggak nyaman, akhirnya dia marah, ih kok dia bahasanya kayak gitu sih, itu kan uang cuma seberapa. Ini contoh ya. Tapi kan ya namanya ketersinggungan ada di sini. Saya merasakan energinya dari perkataan, sehingga dia ya secara tidak langsung kecewa karena perkataan. Ya mungkin tagihnya bagus-bagus, baik-baik gitu ya. Tetapi ya kadang-kadang juga kalau kita terlalu baik-baik juga malah mereka pandang enteng ya. Jadi serba salah, makanya jangan dipinjamin sekalian aja gitu. Tidak dipinjamin dia marah, dipinjamin juga ujung-ujungnya dia marah kalau kita tagih ya. Lebih baik satu kali dimarah di awal, di ribut gitu kan. Kan ujung-ujungnya tidak rugi, kita nggak rugi di waktu, tenaga, biaya, pikiran ya. Nah ini contoh ya, karena ada beberapa yang belum mengembalikan uang, akhirnya emosi, entah kamu yang emosi sama dia, belum kembalikan uang saya nih ya. Kalau dia di sana malah emosi karena kamu tagi-tagi ya, wah repot ya. Ataupun kamu emosi, dia emosi karena kamu nggak care sama dia lagi, tidak bisa memberikan pinjaman lagi gitu. Wah, repot nih kalau bicara pinjam baru pakai acara marah ya. Padahal itu kan hak orang ya. Tapi ya itu yang terjadi. Oke, berikutnya di sini ada beberapa sahabat-sahabat atau orang luar, ini ada juga tetangga ya, ada tetangga, ada sahabat ya, ataupun orang luar lah yang irinya apa nih ya, dia nggak suka, dia emosi aja. Emosi kan dalam artian ada rasa kekesalan dalam hati ya, anggap aja iri hati gitu kan. Dimana yang dia nggak sukai sama kamu itu, kamu tuh lebih populer mungkin ya. Ini bahkan mungkin orang dalam rumah, pasanganmu sendiri cemburu gitu ya, iri, kenapa dia yang lebih dikenal gitu, kok lebih disapa ya, orang-orang lebih, ya pokoknya kecemburuan ya, karena kamu lebih populer. Atau di sekolah guru panggil kamu terus ya, guru memperhatikan kamu terus, ataupun kamu selalu kamu contohnya atlet basket banyak penggemar, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu jadi banyak yang mengikuti ya, follow kamu dibandingkan dia. Ini contoh ya. Ya dia kamu lebih populer lah. Jadi dia merasa bahwa ya marah aja, kenapa kamu lebih populer daripada dia gitu ya. Terus di sini juga ada yang marah atau nggak suka kamu itu karena kamu lebih dari dia dari kecantikan. Waduh, ini bicara kecantikan ini berarti wanita ya. Kalau laki-laki ya kegantengan gitu. Jadi ada yang tidak suka, tapi kalau di sini lebih energinya paling tinggi adalah wanita ya, merasa tersaingi dari soal body, penampilan, kecantikan, dan warna kulit. Ya ada yang kenapa dia lebih putih ya, dia pakai apa sih, ini contoh ya. Ataupun kenapa dia lebih cantik ya, sombong gitu, kayak nggak suka. Padahal kamu biasa-biasa aja gitu, tapi dia nggak suka gitu ya. Kok bodinya begitu ya, bodinya biasa aja kok, banyak yang bilang seksi, montok atau apa gitu, gemoy, tapi biasa aja kok ya. Tapi ya marah, pokoknya nggak suka gitu ya. Apalagi kalau kamu gym ya, olahraga ya,
ngapain olahraga ya, pokoknya apa yang kamu lakukan karena memang dasarnya dia nggak suka, dan saya tahu ini kamu tahu orangnya, ya dia sudah, kamu kerja apapun yang dia nggak suka, tambah kamu bikin lagi, makanya dia tambah tidak suka gitu. Macam contoh kamu kasih foto-foto seksi ya, banyak yang like, banyak yang komen, dia nggak suka, tambah kamu bikin. Ini ada beberapa yang saya merasakan energinya, kamu udah tahu nih orang ini tidak suka kamu, tapi kamu tambah bikin, makanya dia tambah marah gitu kan. Tema kita emosi ya, jadi ya ada beberapa yang memang kamu sudah tahu orangnya, tukang cemburu, bahkan ada saudara sendiri yang cemburu sama kakak atau adiknya. Nah ini ya. Oke, berikutnya di sini ada yang apa ya kalau dibilang di sini, mempunyai sesuatu yang baru. Ini lebih ke prestasi. Jadi kamu macam contoh prestasi kamu, kamu juara gitu kan. Wah, orang tua langsung kasih apa yang kamu inginkan. Dia marah. Wah, saya punya HP baru nih, orang tua belikan. Dia cemburu. Dia emosi. Kenapa dia dibelikan HP, saya tidak? Ya karena saya kan berprestasi, ini contoh. Ataupun saya menang lomba, dikasih hadiah apa gitu. Dia merasa nggak suka gitu ya. Ataupun kamu punya HP baru, mobil baru, rumah baru, dia nggak suka. Karena di sini ada kompetitor. Dia merasa kamu tuh pesaingnya dalam hal apapun. Ya, terutama ini pasangan dan saudara sendiri. Ini ada kecemburuan di sini. Paling tinggi energinya seperti gitu. Ih, kakak saya, padahal kalau dibilang harus mendukung ya sama saudara, tapi kok baku iri, baku cemburu tuh gimana ya. Tapi ya itu yang terjadi lah ya. Kamu punya mobil baru, HP baru, bukan disupport tapi malah apa ya pokoknya intinya nggak suka aja gitu. Apalagi kalau dibilang rumah, atau yang paling tinggi nih energinya tuh HP baru, mobil baru, dengan rumah baru. Wah, ini energinya paling tinggi. Padahal mungkin kalau dibilang ya kamu kredit ya, tapi dia merasa kayak nggak suka. Walaupun mungkin kamu ya berusaha juga untuk apa ya kalau dibilang berusaha untuk melunasi juga, tapi pasti nanti dia emosi juga gitu ya. Apalagi kalau kamu beli cash ya, ditambah emosi ya. Karena dia nggak mau kamu kaya, dia nggak mau kamu bahagia. Ini ada orang-orang seperti gini, apalagi pasangan, dia nggak suka. Dia malah bilang ngapain beli mobil, ngapain beli ini, ditabung aja ya. Ada beberapa yang seperti gitu ya, bukan berarti boros ya. Ada beberapa yang memang lagi butuh tapi dia nggak suka, karena dia maunya dia yang harus mengatur keuangan dari A sampai Z tanpa ada komunikasi. Pokoknya dia dan dia gitu ya. Oke, jadi itu ya yang saya lihat ya, orang-orang yang emosi dari kamu ya. Ada mantan kamu, pasangan, sahabat kamu juga ada, keluarga juga ada. Wow. Jadi ya itu yang saya lihat. Semoga resonate aja untukmu ya. Di sini bukan menebar kebencian, tidak, tetapi lebih waspada, lebih ke ya menenangkan diri dan banyak berdoa aja. Karena di sini ranahnya untuk kita bisa lebih introspeksi diri juga. Mungkin ada sesuatu yang sebenarnya harus kita rubah juga. Jangan sampai nanti kamu udah tahu dia nggak suka, tambah kamu bikin lagi, jadi tambah nggak bagus gitu ya. Jadi di sini ranahnya untuk kamu sekedar tahu aja dan perbaiki diri. Kalau memang kamu merasa bahwa saya nggak pernah merugikan siapapun Kak Ica, ya sudah, berarti tetaplah menjadi dirimu yang seperti biasanya gitu ya. Oke, kita lihat koneksi zodiak dan inisialnya. Oke, kita ke inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf K, ada huruf M, J, A, P, H, F, Y, T, L, I, W, C, F, hanya double energinya up, R, bisa lihat ya, W-nya juga double, C,
Wah, C-nya juga double. Waduh. Orang-orang ini kah? M. Dekat lagi ya. Ada Ki. Dan ada huruf T-nya double juga. Wah, berarti orang-orang yang tadi saya bilang, orang-orang tidak jauh gitu, orang-orang yang kamu sudah tahu sendiri tabiat-tabiat mereka. Waduh, pakai tabiat lagi. Kelakuan lah gitu ya. Karena ya kamu sudah tahu, paham tentang karakter mereka. Makanya energinya up ya. Itu ada W, ada C, ada T, terus ada apa lagi yang double ya. Ada huruf H gitu ya. Jadi untuk koneksi kamu di koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf K, M, J, A, P, H, V, Y, T, L, I, W, C, F, H, R, W, C, M, Q, T, Q dan T ya. Oke, kita lanjut ke zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Pisces, Capricorn, ada Libra, Gemini, ada juga Aries, Leo, Cancer dan Aquarius. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Pisces, Capricorn, Libra, Gemini, Aries, Leo, Cancer dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.